Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mewawancari Bu Ida untuk tugas akhir kami ujian praktek pelajaran sejarah Indonesia tentang peristiwa reformasi Indonesia. Apakah Bu Ida berkenan untuk menjawab pertanyaan ini? Boleh, tapi sebisa saya menjawab ya. Gitu. Oke, untuk kalian. Pertanyaan pertama, peristiwa reformasi 1998 yang terjadi hampir semua wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua segi kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan seperti demonstrasi, penjarahan, bahkan pembunuhan. Apa yang terjadi di daerah Anda waktu itu? Ada kejadian apa? Apa yang Anda lakukan saat itu? Oke. Kalau gini ya, pada saat itu tahun berapa? 1909. Oh ya, peristiwa itu kan terjadi pada tanggal 12 Mei 1998 gitu. Nah, saat itu saya asli dari Jepara, tetapi kan saat itu saya berada di Jakarta. Memang ada di tempat saudara saya. Untuk kalau peristiwa itu sebenarnya sih ya kurang tahu persis, karena di daerah kan di Jepara gejolaknya apa enggak ngerti. Yang di Jakarta aja yang terasa dampaknya dari sana, karena di daerahnya itu ramai. Nah, saat itu yang pasti adalah adanya apa ini? Ini apa sih? Namanya apa itu ya kalau bukan ya, itu memang gejolak mahasiswa saat itu ingin presiden atau perubahan. Ingin presiden itu segera berhenti dari jabatan beliau sebagai presiden selama 30 tahun yang memang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Ini kan 5 tahun dipilih lagi seperti itu. Dampaknya ya ke daerahnya itu adalah memang ekonomi agak jadi masalah, atau banyak kekurangan pangan, ketakutan, itu kemiskinan banget ya enggak, kecuali daerah tertentu. Itu apalagi. Pertanyaan kedua, krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menurun, utang luar negeri yang melambung dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun merupakan salah satu sebab maraknya masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru saat itu. Bagaimana kondisi ekonomi daerah Bu Ida saat itu? Gaji yang Bu Ida peroleh dengan kebutuhan yang lebih besar mana saat itu? Bagaimana keadaan ekonomi Jepara secara umum menurut Bu Ida saat itu? Ekspor industri mebel dengan harga dolar jika dirupiahkan akan mendapat keuntungan berlipat. Oke. Kan dolar itu naik, otomatis nilai rupiah akan turun. Nah, kalau Jepara memang membelar untuk yang memang pengusaha ekspor tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Kalau kita ekspornya mungkin lancar, tetapi penduduk sekitarnya jelas berpengaruh terhadap perhitungan mereka. Daya beli kan otomatis rendah, karena memang apa itu sembarang otomatis naik, mahal. Dampak aja berdampak ya sampai sekarang. Saat itu lah, karena memang begini ya. Kalau atas atau pusat itu mengalami istilahnya ada gejolak, mesti akan sampai ke daerah juga. Mesti ada pengaruhnya walaupun tidak besar. Nah, kalau misalnya pangan di daerah lain itu distribusi ke daerah juga terhambat. Otomatis memang ada pengaruh besar, yaitu memang ekonomi menurun. Saya kekurangan pangan ya, pangan sandang apa itu. Ya, yuk. Lanjut.
peristiwa reformasi tahun 1998 dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demonstrasi besar-besaran turun ke jalan mengakibatkan mencengkamnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI atau Polri mengatur begitu banyaknya massa yang begitu besar? Apakah langkah pengamanan dan pengendalian TNI atau Polri saat itu sudah tepat menurut Bu Ida? Dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa saat itu? Iya, saat itu mahasiswa tempat mahasiswa Trisakti yang meninggal karena adanya demonstrasi. Kalau demonstrasi itu dilakukan dengan cara tidak diplomasi atau musyawarah, maka otomatis akan tetap ada kerusuhan. Jadi memang harus, karena demonstrasi itu kan merangsek semuanya ya. Mahasiswa itu kan idealisnya tinggi, emosionalnya tinggi karena anak-anak muda kan begitu. Nah, dengan begitu banyaknya ribuan mahasiswa dari berbagai provinsi datang ke Jakarta untuk membuat sebuah tuntutan, beberapa tuntutan, otomatis ini aparat pemerintah kalang kabut menanganinya. Jadi pada saat itu ya mungkin aparat pemerintah melakukan represif terhadap tindakan mahasiswa, makanya ada terjadi kematian 4 mahasiswa itu karena merangsek ya semuanya seperti itu. Apakah itu siapakah yang jadi dalang itu sampai sekarang tidak tahu. Berarti belum diketahui pasti dalam. Belum diketahui. Karena itu biasanya itu saling menutup, tidak tahu siapa, karena begitu banyak orang. Kalau itu memang tugas negara, kecenderungan dipersalahkan itu tidak. Cuma memang mungkin HAM, kayak apa, orang tua menuntut itu memang begitu. Siapa yang salah, kita tidak bisa menyalahkan satu sama lain. Memang kadang-kadang itu kalau jadi demonstrasi memang ada efek di dalamnya. Nah, itu yang bisa saya jawab ya. Dari beberapa presiden yang pernah menjabat memimpin Indonesia tentu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan dari pengalaman atau cerita yang Anda lalui, siapa presiden yang menurut Anda terbaik di antara yang terbaik? Apa alasan Anda? Saya tidak menjawab terbaik dan yang tidak baik. Yang tidak saya alami adalah Pak Soekarno, yang jelas karena saya belum lahir ya kan. Tapi karena beliau pada 71 atau 70 itu sudah mungkin ya. Yang mulai Pak Harto itu saya mengalami bapak itu dengan bapak pembangunan. Yang pasti orangnya cenderung ramah tapi tegas karena PNI. Saya suka, biasanya saya suka orang yang gede, banyak senyum, cara mungkin santun, ya tinggi besar gitu. Kalau saya tanya siapa yang saya suka, siapa yang paling terbaik, semuanya baik, tapi juga ada kekurangannya karena sekian tahun tetap kita mencari celah kekurangan seseorang itu gampang, ya kan? Tapi saya suka mungkin Pak Harto, Pak SBY, suka yang itu kalem-kalem kayak gitu ya, misalnya ya. Terus apa lagi ya? Gus Dur kan sebentar saya nggak terlalu mengenalnya, tapi beliau itu yang menaikkan gaji guru. Dulu gaji guru jadi gaji besar karena jasa Gus Dur saat itu. Tapi sebentar. Siapa lagi? Pak Habibie itu. Pak Habibie orangnya cerdas, tetapi mungkin menjadi sebuah pimpinan negara mungkin belum siap karena waktu itu kan untuk mengantisipasi gejolak, terus Pak Harto melakukan pucuk pimpinan diganti Pak Habibie. Sebenarnya itu kan menyalahi aturan Undang-Undang Dasar 45. Bu Megawati ya perempuan yang kuat karena anak presiden ya waktu itu. Terus siapa Pak Jokowi? Pak Jokowi itu ya orangnya slow modelnya, tapi modelnya kerja jadi kita suruh kerja terus itu. Siapa yang terbaik? Semuanya baik semuanya, tapi itu semuanya ada yang berhenti. Ya. Sudah? Tapi yang satu lagi ya, kalau ada kesalahan dalam saya bicara, ini kan dalam rangka tugas kalian, jadi saya jawab kapasitas saya ini yang bisa saya katakan gitu, oke? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya dan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.